menghadapi kesebelasan Akobi di babak kedua, babak yang akan cukup menentukan siapakah tim di sore hari ini yang kembali bakal melenggang menuju fase 16 besar. Setelah kemarin sore kesebelasan Batik Anur berhasil mengkandaskan perlawanan yang begitu militan dari kesebelasan KRFC Kerangkeng melalui drama tendangan adu penalti 3-5 mengunci kemenangan Batik Anur. Ya wes, yuk sama-sama hadirin mitra olahraga, inilah dia kick off babak kedua. Masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Setiayu, Wajah Kuning, juga pihak YouTube, tentunya Tifosi Vinesa. Pertandingan demi pertandingan yang dirangkum secara tajam terpercaya. Yowesnya kembali masih kita menantikan siapakah tim di sore hari yang berkesempatan tentunya untuk kembali melenggang menuju fase 16 besar. Masih kita nantikan bersama di mana gelaran Kali Baru Cup ke-18 tahun 2025 Desa Kali Baru Kecamatan Pelatani Kabupaten Cirebon masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Pesona Utama Bandung Raja Seafood, Indramayu Batik Hilma, TB Dawan Batik Ayunda, Apotik Kali Baru Sehat, Perkasa Tulang Aluminium, Tubaret Futsal, UUDB, jadi lokal impor tulang warna, Siswa Hajikan Umroh Setu, Batik Andronesa, Batik Rundi, Isu Sport Apparel, 4S Apparel, RM Mebel, Pak Iakun Printing, Nonok Racing, Sedulur Selawase, Batik Asha, dan juga tentunya YouTube Tifosi Vines. Pergantian pemain dari kesebelasan Porsche Oji, nomor punggung 18 keluar digantikan sosok Haidar. Inilah sosok pemain yang juga didatangkan dari Timur Kepulauan Nusantara, sosok Haidar, pemain kelahiran Sorong yang besar di Cirebon, menetap di desa Dana Winangun. Masih kita nantikan tentunya sosok Haidar yang bermain dari bangku cadangan, sosok yang tentunya sekilas mirip tentunya dengan Oktomaniani Haidar. Ya, dampaknya keponakan dari Patrick Laibet, nampaknya akan dimasuk sosok Haidar, salah satu pemain kelahiran Sorong yang besar di Cirebon, menetap di desa Denang-Hunang. Bias kembali sepenuhnya pandangan mata kita tertuju di lapangan Pusaka Desa Kalibur untuk menyaksikan siapakah tim di sore hari ini yang akan berhak melenggang menuju fase 16 besar Porsel dengan jersey hijau, sementara jersey merah putih-putih kesebelasan Kobe. Rian sodorkan ke sektor tengah, ada Hamid Beban sedikit bergeser satu umpan diagonal, nampaknya kembali mencari keberadaan dari sosok Rapli Haidar yang nampaknya kembali langsung melakukan satu tekanan menuju jantung dari tim Kobe. Mohon nampaknya satu upaya yang coba dibangun kesebelasan Porsel melalui ketenangan dari sosok Haidar, pemain yang baru saja masuk tentunya di awal babak kedua. Akankah dengan ada beberapa pergantian dari kedua tim mampu merubah ritme permainan? Masih kita nantikan kembali satu heading bola juga nampaknya masih nampak tersendat begitu jauh. Bukan kembali dari area box penalti, ada di sana Diana Hamid Boban, masih Hamid Boban nampaknya coba memaksakan diri dengan satu tendangan menuju ada Ato. Masih kita nantikan Ato, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Ato tekanan kembali juga berhasil dijauhkan dari area box penalti. Hamid melebar kembali pada Ato, masih sendirian sedikit demi sedikit Ato menuju area box penalti. Ocel, enak sekali Ocel, sebentar Rian masih dengan perkembangannya. Martin akhirnya mampu mengecek yang jelas. What happened teman, apakah yang terjadi di sana Anda yang tadi menciptakan gol namun tidak berselebrasi? Apakah gerangan yang terjadi pada sosok Antus yang jelas juga di sana Mas Unang yang agak sedikit terkecoh oleh satu penduduk, namun sempat membentur nampaknya pemain bertahan hingga gol.
menantikan respon dari kesebelasan Kobe yang nampaknya di babak kedua harus tercuri oleh satu gol yang dilesakan Entus. Akankah Entus ini sering harus berhenti melanjutkan di sisa babak kedua? Sementara satu informasi bagi para penonton yang merasa terjatuh satu buah kunci motor Honda dengan ciri-ciri segitiga warna abang anak telur. Sekali lagi, mangga bagi penonton yang merasa terjatuh satu buah kunci motor Honda dengan ciri-ciri tiga gantungan warna abang segitiga, mangga ke sumber suara. Terima kasih, matur kesuwun. Wes kembali tentunya di lapangan wes kembali yuk. Padahal kita tertuju sepenuhnya di lapangan Pusaka Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, merupakan salah satu lapangan terbaik yang ada di wilayah tengah Kabupaten Cirebon. Masih dengan ketebalan rumput di atas 1,6 pibel ataupun ambel-ambel empuk yang tentunya setara dengan Stadion Si Gede Bage yang ada di kota Bandung. Sementara pencahayaan juga mencapai 1000,6 volt atau sama dengan Stadion Masjid Wisnu Saputra yang ada di Kabupaten Kuningan. Yang main Tiger pemainnya baru saja masuk dengan kecepatan yang dibangun dari sektor kanan. Ini masih mengandalkan kecepatan anak-anak muda dari tim Porsel. Sementara ada Anato coba kembali sendirian, respon begitu cepat kembali dari Kobe. Lalu melebar kembali pada nomor ada Oji ataukah di sana sudut kanan yang kembali coba sedikit agak bergeser. Ada Hamid, beban Hamid luar biasa coba melindungi bola namun upaya yang kembali coba dikandaskan. Satu tekanan juga nampaknya tidak ada teman yang coba merespon Kobe. Kembali kehilangan sebuah bundar, melebar kembali melalui akun Hercules di sektor sebelah kiri. Nampaknya double kembali yang terjadi sosok Agung Hercules yang harus nampaknya jatuh bangun oleh marking yang begitu ketat, marking yang begitu rapi dari para pemain bertahan di play. Nampaknya kembali coba langsung dimainkan oleh kesebelasan Porsel, lalu melebar dan juga tidak jelas upaya dan kembali coba dilakukan Hamid Gopar. Sementara masih dengan ketenangannya satu umpan dan cukup berani nampaknya penjaga gawang ini Seto. Seto yang coba mempermainkan skill dengan begitu tenang nampaknya Seto. Luar biasa pemain yang didatangkan dari AJS, pemain mahal yang dimiliki oleh kesebelasan Porsel. Seto. Sementara ada Hamid Goban juga tidak ada teman yang kembali berusaha memberikan satu tekanan ataupun satu upaya untuk menjaga serangan. Satu tekanan lebih dekat kembali dengan penjaga gawang Irul. Luar biasa tentunya upaya yang coba dibangun kesebelasan Kobe. Kobe yang masih dalam tekanan, masih dalam conditioning cukup baik para pemain bertahan kesebelasan Porsel. Hingga saat ini untuk nampaknya kali ini kembali sudah memasuki lapangan. Apakah kurang ini yang terjadi bersih? Kami informasikan untuk pertandingan besok sore jangan sampai dengan Derby Pantura yang kembali akan kita saksikan bersama kesebelasan Sunyi dari Kabupaten Indramayu versus kesebelasan Persitas dari Desa Tegal Sari Kecamatan Pleret Kabupaten Cirebon. Yuk. Tentunya untuk sementara perlu kami informasikan jadwal besok tentunya begitu luar biasa hadirnya para raja-raja Tarkam, tentunya BKCS yang kembali akan memperkuat kesebelasan Persitas OBK. Maaf tentunya iya tentunya pemain masih berkiprah di gelaran Liga 2 Liga CCS besok sore tentu akan kembali menghibur ataupun memberikan hiburan buat kita semua. Satu persiapan kembali dilakukan oleh kesebelasan Kobe. Ada Dudek Harlino yang kami coba dipersiapkan dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Dudek Harlino masih kita tunggu yang jelas. Kanan ada Haidar. Wow!
dan pergantian pemain dari kesebelasan Kobe Ferry. Nomor punggung 18 keluar, masuk Duda Erlino. Pemain jebolan dari SCTP nampaknya kali Dudek masuk menggantikan pemain bernomor punggung 18. Kita nantikan akankah Dudek mampu menggantikan peranan dari Ferry. Yang jelas untuk besok sore kembali menjadi salah satu laga di laga. Kita nantikan bersama kesebelasan Suni Indramayu versus kesebelasan Persita yang tentu akan diperkuat oleh banyak sekali pemain yang datang dari gelaran Liga 2 dan Liga 3 Nasional. Liga 4 CS tentunya besok sore kembali akan hadir di tengah-tengah kita guna memberikan satu susunan permainan dan itu juga masih kita nantikan gol-gol spektakuler yang jelas masih diliput secara tajam eksklusif oleh info Telkom Cirebon, Soci Ayu, Remaja Kuning, juga via YouTube TV. Pemain yang kembali coba dibangun dari sektor sebelah kanan Kobe melalui nomor punggung berapakah Kobe. Enak sekali sedikit bergeser, ada Dudek, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Ferry. Dudek luar biasa dengan skill yang coba dipertontonkan. Dudek nampak belum masuk. Dudek yang baru saja masuk mengawali pertandingan dari bangku cadangan ada Seto. Lagi-lagi dengan skill dewa yang cukup mumpuni. Seto bermain agak sedikit bergeser ke belakang ataupun agak sedikit turun ke belakang. Sementara ada Ato yang coba kembali satu umpan kombinasi bangun di sektor sebelah kanan, dorong jauh ke sektor kanan. Ada Utus yang nampak kembali juga bangkit untuk melanjutkan sisa pertandingan di babak yang kedua. Hamid beban Seto, sektor kiri kembali Seto masih cukup nampaknya satu tekanan dari tim Korsel. Ada upaya di sana Sony, enak sekali Sony dorong jauh ke sektor belakang. Satu umpan dari Rido mencari keberadaan dari sosok Rian. Sektor tengah kembali coba dibangun oleh kesebelasan Kobe melalui kaki Ompong. Dua pemain yang coba dilewati Ompong. Wow, enak sekali Ompong. Namun nampaknya kali Ompong juga masih menemukan kedudukan. Atau juga nampaknya bagaimana umpan yang kembali berhasil dihentikan. Kobe nampaknya kembali gagal upaya dari Dudek Erlino di sektor sebelah kanan. Kanan kembali coba dibangun melalui kaki Sony. Enak sekali Sony sedikit agak bergeser mencari tentunya keberadaan dari ada Haidar. Lagi-lagi dua pemain yang langsung menutup pergerakan dari Haidar. Satu foul yang nampaknya kembali terjadi. Ada utak-utak di belakang di sana dan masih kita nantikan tentunya. Ada kartu kuning yang kembali keluar dari saku tengah di lapangan. Nampaknya Haidar yang tadi sempat melakukan foul ataupun benturan yang terjadi di sisi sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Kobe. Kami persilahkan tentunya untuk tim medis yang alhamdulillah di sore hari ini masih didatangkan dan kembali menjadi salah satu laga di laga yang akan enak sekali kita saksikan bersama kesebelasan Suni Indramayu versus kesebelasan Persita dari Desa Tegal Sari. Nampak pergantian pemain dari kesebelasan Kobe. Angga nomor punggung 12 keluar digantikan Agung nomor punggung 2. Angga pemain yang nampaknya masuk di awal. Ya, kembali tadi masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore di mana kembali salah satu laga Pantura yang akan kita saksikan bersama. Kesebelasan Suni Kabupaten Indramayu versus kesebelasan Persitas dari Desa Tegal Sari Kecamatan Leret Kabupaten Cirebon. Nanti tentunya siapa tim yang akan kembali melenggang menuju fase 16 besar. Masih kita nantikan kembali tekanan coba dibangun melalui BPO. Ada satu upaya mencoba menusuk menjal teman hujam deras ke arah box penalti dari kesebelasan Korsel.
tendangan penjuru bagi kesebelasan Goku yang nampaknya masih berusaha untuk menyamakan kedudukan sementara satu antisipasi satu tendangan poli juga masih berhasil dijauhkan dari area box penalti Ocel masih sendirian nampaknya Ocel ada hamil beban Sony apakah arah bola di Sony coba dilakukan oleh sosok tentunya Haidar dengan kecepatan dengan ketenangan yang jelas kembali coba sosok Haidar bermain begitu cepat di sektor sebelah kanan namun finishing tak masih nampak tercacar begitu jauh memaksa kembali satu upaya kemudian ada tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Akor Kapitan Hamid masih kita nantikan Hamid angkat menusuk nampaknya satu antisipasi hampir saja berguna saat kita jalan kembali ada angkar Tukuni yang keluar dari satu tengah di lapangan maksa kembali ujian ada Jaya dan masih kita nantikan tentunya dua serangan yang nampaknya kembali tidak terkalahkan di babak bersama-sama dengan permainan terbuka yang dikembangkan oleh kedua tim namun hingga saat ini masih sama-sama menemukan kebutuhan masih kita nantikan kembali satu upaya kembali datang dari satu servis tendangan bebas lalu angkat lebar sementara di sana ada Rido menang sekali nampaknya Rido pemain yang didatangkan dari Persik Kediri di sektor kanan nampaknya ada sosok Haidar sedikit berputar Hamid beban Hamid beban dengan ketujuan Hamid beban enak sekali Hamid sendirian di sana Hamid masih Hamid satu umpan Hamid tertuju pada Sonika di sektor kanan Hamid enak sekali satu umpan Sonika coba dilakukan satu ketenangan kembali tentunya dari para pemain bertahan kesebelasan Kopi satu tendangan bebas nampaknya kembali bagi kesebelasan Korsel ada Sonika yang coba dengan satu tendangan bebas dari sektor sebelah kanan Sony angkat Sony nampaknya satu heading bola juga masih dapat dihentikan lagi satu tendangan dari luar area kotak penalti finish sudah masih nampaknya sekarang begitu jauh maksa kembali upaya berkumpul yang gagal nampaknya dibangun oleh sebelah sana Korsel hingga saat ini masih tentunya layar monitor kami satu umpan pendek satu umpan memanjang coba kembali diciptakan oleh kesebelasan Kopi melalui nomor punggung 20 sedikit agak bergeser manakah arah nampaknya di sana bola lagi-lagi lebih dekat dengan anak-anak Korsel luar biasa tentunya ada satu pemain besar bersama tim 31 Ridwan Samdan jelas nampaknya kembali satu gol dan kembali terjadi di tengah permainan satu tendangan bebas ada Ocel di sana kita nantikan kemenangan bola yang coba ditelurkan oleh Ocel masih anak-anak Kopi menekan pertahanan dari kesebelasan Korsel bergerak jauh menuju jantung pertahanan satu kombinasi tekanan kembali coba dihentikan ini yang jelas cukup berani nampaknya satu upaya dengan satu umpan diagonal ada Hamid beban Sony kontrol dua pemain coba menghentikan program Sony sementara Haidar akankah kembali dengan kuat RSK namun satu umpan mengancam dari sosok Haidar berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti namun kita nantikan sekitar 1, 2, 3, 4 pemain dari Korsel coba memasuki jantung tim dari sementara pertahanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Kopi Sony lantas marking juga nampaknya masih dikuasai di sana ada nampaknya luar
biasa Unang dengan ketenangannya berhasil menghentikan satu satuan dari dalam area kotak penalti Haidar. Di sisi kanan kembali Kobe mencoba menekan namun tekan Muhammad Koban lagi-lagi Hamid masih dengan satu kali tenang, sementara masih coba bermain-main dengan aksi yang cukup menawan, sedikit agak bergeser juga berhasil nampaknya dihentikan. Ada Dudek Herlino lebar pada angka. Dudek Herlino masih terjadi kembali perebutan, sementara masih dalam penguasaan kesebelasan Kobe. Enak sekali nampaknya tekanan yang kembali coba dibangun melalui kaki Sony Wanta. Yang jelas Mansoma berlingkup. Oh my god, satu peluang emas kembali gagal nampaknya di kontestan sepak bola. Ada satu dua tiga kemarin. Ayo pres. Ya, dipikes-pikesin. Bola yang tentunya masuk dalam penguasaan kesebelasan Kobe Ocel. Sony masih sendirian, Sony sedikit bergeser agak berputar, Sony melebar masih apakah di sana Sony yang jelas masih Sony kemudian Sony melebar kembali pada sementara namun nampaknya kembali coba dijauhkan dari area fokus penalti bola yang nampaknya belum meninggalkan lapangan, bermain kembali coba menusuk menekan pertahanan. Ada Haidar yang masih kesulitan Haidar, sementara satu umpan juga berhasil diblok dengan begitu tenang. Ojelka di sana, Ocel hampir saja nampaknya satu umpan yang coba disodorkan Ocel, sementara begitu bersih nampaknya satu hadangan yang dilakukan oleh Al-Anto. Lebar kembali bersama masih segera Sony masih cukup berani nampaknya untuk melakukan satu shot. Ada foul yang dilakukan Hamid. Kembali menjadi satu kesempatan bagi kesebelasan Kobe untuk menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua. Masih 1-0. Babak kedua tentunya satu dentuman ataupun satu aksi untuk masih mampu tentunya untuk memberikan penyeimbang. Satu hantar kembali karena kalau ada Kobe umpan. Berhasil. Ada Seto, enak sekali nampaknya Seto, satu umpan melebar jauh ke sektor kanan, tertutup kembali di sana. Ada Antos, ada sinyal. Alhamdulillah. Pergantian pemain dari kesebelasan Korsel. Seto nomor punggung 5 Seto nampaknya terus keluar digantikan Repan nomor punggung 4 di penghujung babak kedua. Yang jelas tentunya satu tekanan, satu foul kembali terjadi, satu tendangan quick play. Dari tim Korsel Barseto. Umpan di sana ada Hamid Gobat luar biasa tentunya. Masih kembali terjadi Martin kata apunten mundur buatan keteladuni agak garis. Anggonik mundur Anggonik. Luar biasa Anggonik main. Yes, kembali tentunya ke satu tekanan. Kembali coba dibangun oleh kesebelasan Kobe. Akankah di penghujung babak kedua Kobe mampu menyamakan kedudukan? Masih kita nantikan kembali banyak sekali kejutan dan drama yang tercipta di penghujung babak kedua. Jelas sekali kesempatan dari tim Kobe untuk menyamakan kedudukan melalui satu status tendangan bebas. Bukan ada satu tendangan bebas bagi kesebelasan Kobe. Kita nantikan Kobe berkesempatan tentunya untuk merepotkan penjagaan dari sosok tentunya Isrul. Akhirnya Kobe berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak kedua. Lagi-lagi drama yang tercipta di penghujung
servis tendangan bebas dari sisi sebelah kiri dengan satu tendangan jeber, akhirnya merubah. Jadi satu sama. Berhasil menyamakan kedudukan skor sementara menjadi satu sama. Wow, lagi-lagi tentunya pertandingan kemarin akankah kembali terulang di hari ini di penghujung babak kedua, gol kembali tercipta. Kali ini Ompong yang berhasil menyamakan kedudukan melalui satu servis tendangan bebas dan kembali tentu menjadi drama yang akan tersaji di hadapan kita. Akobe dengan satu tendangan bebas merubah beban skor menjadi satu sama. Wow, benar-benar kerja yang begitu militan dari kesebelasan Akobe dengan 10 pemain akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Hamid Boban angka 2 juga nampaknya masih coba dijauhkan dari area box penalti. Satu tekanan kembali, coba melebar. Entah apa yang terjadi di sana. Jelas dengan keluarnya sosok Aseto sedikit agak berbeda pertahanan dari kesebelasan Porsel. Sementara masih begitu tenang. Satu upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan. Ada tambahan waktu 2 menit. 2 menit tentunya akan menjadi waktu yang terasa begitu singkat dari kedua tim. Setelah satu gol yang kembali mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak. Oh, ada handball. Masih menantikan Bunten mundur. Ya, tentunya hanya ada waktu 2 menit untuk merubah kembali papan skor. Tentunya satu peluang emas yang gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Cukup tenang nampaknya penampilan Evil di sektor belakang. Satu kemenangan kembali coba dibangun sektor lain. Ada Hamid Boban, Hamid Boban, Hamid Boban, Hamid Boban, Hamid Boban. Luar biasa tentunya bukan yang datang dari sisi sebelah kiri. Begitu cepat nampaknya Porsel. Masih kita tunggu tentu ketenangan tambahan waktu 2 menit. Masih kita tunggu bersama. Ada Antos yang sedikit tentunya agak sedikit bergeser dari satu kemenangan. Antos juga berhasil mampu digantikan oleh penjaga gawang. Tentunya Unang yang nampaknya diseri kembali menunjukkan skill terbaik yang akan kami kembali drama yang akan tercipta di hadapan kita. Satu sama, kembali pertandingan harus berakhir dengan drama adu penalti. Sementara juga perlu kami informasikan kepada seluruh penonton yang hadir di lapangan pusaka, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan adu penalti, mohon tentunya untuk para penonton agar tidak memasuki lapangan. Sekali lagi, seandainya pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan drama adu penalti, mohon sekiranya untuk semua penonton tidak memasuki lapangan. Himbauan dari panitia matur suwun. Ya, masih tekanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan. Dua kali dalam waktu singkat kesempatan Kobe yang nampaknya gagal untuk merobek jala dari Indonesia. Satu tekanan kembali coba dibangun lantak Martin, ada Antus. Oh, sedikit berlama-lama nampaknya Antus coba bergeser dan